Kebanyakan orang itu mengira anxiety adalah gangguan pikiran. Gangguan mental adalah penyakit kejiwaan. Ya, untuk mengatasi kecemasan, panik, gelisah, anxiety disorder itu bukan gangguan jin, ya, bukan kerasukan. Keluhan yang dirasain apa, Mas? Keluhannya ini Kang, ada cemasnya juga. Cemas Sama ini pada sakit semuanya belakang lagi. pundak sakit. Iya, sama ini. Sakit pinggang. Terus nafasnya? Nafasnya sesak. Sesak. Iya. Keringet dingin. Iya, napas tersumbat gitu. Oh, nafasnya kurang plong. Iya. Agak ngap ya? Iya, agak ngap bener. Udah dialami berapa minggu? Udah ada seminggu. Seminggu. Nanti kita ikhtiarkan dengan terapi gerakan tanpa minum obat ya. Nanti dirasakan habis di terapi bagaimana. Kalau diperiksa tulang belakang ini dia melengkung banget. Jadi kalau dari samping itu badannya kayak gini nih. Jadi pantatnya menjauh, tulang belakang jadi melengkung. Jadi bungkuk gitu. Iya benar. Ditegapin kan nggak bisa. Iya benar. Ini diangkat. Bener. Keangkat. Begitu sakit. Nah, sakit. Sakitin saya nih. Jadi kalau ditegapin, dipaksa tegap, itu pasti sakit di bagian atasnya. Bener. Oke. Tiduran dulu. Tungkerap ya? Iya. Oke, balik. Tarik nafas, buang panjang. Sering begat? Perutnya. Kita periksa dulu. Lemesin aja kakinya. Iya. Relax. Nah, kita sentuh dulu ya. Ini sakit? Sakit? Sakit. Baru dipegang. Sakit? Sakit? Aduh. Sakit. Langsung kejang gitu. Iya. Baru pelan doang gini padahal. Saya tekan cuma pelan doang. Aduh. Bismillah ya. Jadi anxiety disorder itu bukan gangguan jin, ya, bukan kerasukan. Jadi banyak kasus pasien anxiety itu diruqyah, bahkan ada juga pengobatan ke dukun, orang pintar. Insya Allah dengan gerakan sederhana, terapi tanpa perlu minum obat, hanya beberapa menit, hanya beberapa gerakan, insya Allah bisa sembuh. Habis diterapi nanti dirasakan. Tangannya gini, dirangkai, taruh belakang kepala. Ini gerakan pertama. Semoga Allah mudahkan jalan kesembuhan. Semoga Allah sembuhkan dengan pengobatan yang terbaik. Ya, ditekuk, sip, ditutup sikunya. Oke, kepalanya diangkat. Udah sakit kan? Tadi baru disentuh udah sakit. Ini baru satu gerakan, rilis bagian kirinya. Nah, ya kan? Beda kan? Oke, gerakan kedua untuk mengatasi kecemasan, panik, gelisah, itu permasalahannya tadi. Pemeriksaan kita rangka tulang belakangnya melengkung banget. Coba ini kita lihat kakinya bisa diangkat nggak? Ya, posisinya ditumpuk, lurus, kakinya diangkat bisa? Berat. Masalah tulang ekor terlalu masuk. Ya, gerakan kedua benahi tulang ekor, dibenerin tulang ekornya. Kepala diangkat. Satu gerakan 3 kali pengulangan, kakinya diangkat, tumpuk. Posisinya kayak tadi, telapak kakinya lurus, kakinya diangkat dua-duanya. Lebih ringan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Relax dulu, tangannya lepas. Sekarang duduk. Tegapin bisa? Nah, kakinya nampak kan? Tadi kan ngangkat. Iya, benar. Nah, tadi itu kan permasalahan tulang belakang geser. Udah dibenerin nih, udah dilurusin. Tulang ekor juga udah dikeluarin. Tinggal memasukkan tulang belakang. Karena nggak cukup untuk menggeser tulang kanan kirinya. Tulang belakang itu harus lurus, tapi fitrahnya itu harus masuk ke dalam. Surat Al-Mu'minun ayat 14, tulang itu harus dibungkus sama daging. Kalau ini kan kalau diraba masih terasa tulangnya nih. Sekarang duduk simpuh. Gerakan ketiga untuk mengatasi keluhan anxiety atau gangguan mental. Kalau di googling itu gangguan mental adalah penyakit kejiwaan. Ya, sebenarnya saya nggak setuju dengan hal itu. Ya, banyak orang yang mengira gangguan mental itu adalah gangguan jiwa, ODGJ. Tapi alhamdulillah bismillah, karena saya pernah mengalami 6 tahun dan saya merasakan perubahan, dan 7.000 pasien saya itu alhamdulillah kebanyakan memang anxiety, dan sekali terapi mereka bisa kembali normal, bisa hidup sehat tanpa perlu minum obat. Dirapetin. Ini gerakan ketiga ya, duduk bersimpuh, tangannya belakang kepala. Nah, nanti ini tinggal memasukkan tulang belakang. Ditutup. Nah, relax saja, kepala nunduk, kaki lurus,
Sip, duduk lagi. Oke. Jadi di rumah nanti dipraktekin terapi mandirinya. Iya. Ya, sama dihindari aktivitas-aktivitas yang dilarang. Kebanyakan orang itu mengira anxiety adalah gangguan pikiran. Sebenarnya penyebabnya bukan dari pikiran, tapi dari tulang belakang yang bermasalah. Ada aktivitas yang sering dilakukan. Salah satunya duduk bersandar, ya, duduk bersila, kasur. Coba dibuat nafas dulu. Lebih plong? Plong. Lebih plong? Plong banget, alhamdulillah. Plong banget. Plong Ya. banget. Nyeri pundak, coba dirasain dulu. Sakit pinggangnya tadi. Di sini? Masih sini? Iya. Masih terasa? Kalau sini pinggang? Udah enggak. Di sini enggak. aman, satu titik doang. Ini karena ada permasalahan masih di bagian tulang toraksnya, bagian tulang punggungnya. Ini gerakan ketiga ya. Iya. Tambahannya kaki kirinya ditekuk ke samping. Oke, sekarang tangannya gini mas, buat nafas dulu ya. Ini untuk melihat rongga dadanya. Dia cekung depan atau cekung belakang. Bungkuk, tutup, atau dia terlalu kebuka. Nah nanti kita lihat. Coba buat nafas dulu. Nyaman nggak buat nafas gerakan ini, nyaman nggak? Karena rongga dada itu ada dua, dia ketutup, bungkuk ke depan, atau dia terlalu kebuka. Ini juga membuat orang tuh sesak. Iya, ngap. Ini ngap? Ngap. Oke, sekarang dibuka. Tangannya di belakang kepala, dirangkai, ini dibuka selebar-lebarnya buat nafas. Jadi ini membuka. Jadi kalau tadi ini agak ngap, ditutup agak ngap, berarti rongga dadanya udah ketutup banget. Ya, sekarang tinggal ini. Ini dirasain gimana? Enak. 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 Oke, siap. Jadi ini kita benerin bagian toraksnya, lepas. Nanti dirutinkan sesuai dengan pemeriksaan ya. Iya. Jadi setiap orang tuh pinggulnya beda-beda. Iya. Kalau masnya ini pinggul yang sebelah kiri yang bermasalah, makanya harus ditekuk ke samping, ya. Kalau Coba duduk dirasain begini. ini pundaknya. Enak. 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 Lebih enak. Iya, lebih enak. Ada terasa nyeri nggak di bagian Nggak ada. sini? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Cuman ada 4 gerakan, nanti dirutinkan di rumah. Kalau bisa mandiri, hindari aktivitas yang dilarang ya. Iya. Kaki kirinya dia posisi pinggul ke belakang, jadi ini harus didepanin terus kaki kirinya. Oh iya. Ya, biar tulang belakang nggak bergeser. Kamu geser. Jadi tidak mengalami cemasnya lagi. Coba cemasnya dirasakan, udah lebih tenang? Lebih tenang. Lebih tenang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aja. Cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuma berapa menit itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah.